Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Pada saat itu, semua orang tercengang. Suara itu keluar, hanya 10 juta lebih. Apakah ini batu mati, atau sengaja membuat masalah dan mempermalukan 5 jiwa Tao dan Murong Tao? Di platform lelang, Elder penyelenggara lelang sedikit mengernyit, seolah tidak senang. Karena dua kepala divisi setiap kali menaikkan harga dengan 1 miliar batu roh, tetapi orang ini hanya menaikkan 10 juta batu roh hanya untuk menjadi penawar tertinggi. Namun, sulit bagi Tantai Zongde untuk mengatakan apapun. Lagi pula, setiap penawaran kelipatan 10 juta diperbolehkan. Dan Tai Zongde berpikir dalam hati, karena lelaki tua di pavilion VIP tertinggi No. 3 dapat berhasil menyelesaikan tugas dan membuat Nona Sen pergi dengan gembira. Saya pikir identitasnya tidak sederhana. Tinggal, saya akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi No. 4, aura dingin di wajah Taois Murong, yang cantik segera membeku. Dia dengan lembut kembali menawar, 63 miliar, ucapnya. Setelah berbicara, dia mendengar suara di pavilion VIP tertinggi di pavilion ketiga, dan suaranya menjadi tenang. Dia mencibir dalam hatinya, hanya Elder tapi ingin bersaing dengan kepala divisi. Dari suara usia tua Tan Yun yang sengaja disamarkan, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Tan Yun adalah penatua dari 8 divisi di gerbang dalam lainnya. 64 miliar pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi No. 1, nada suara menawar kepala divisi 5 jiwa terdengar masih ingin bersaing. Namun, suara itu terdengar lagi di pavilion VIP tertinggi No. 3, yang segera membuatnya dan Taois Murong lebih marah. Tan Yun bermain dengan cangkir roh di tangannya dan berkata dengan lemah, 64 miliar 10 juta. Dasar tengil, Murong berkata dengan dingin, 66 miliar. Dia berpikir bahwa jika dia secara langsung menaikkan harga sebesar 2 miliar, pihak lain harus menyerah. Kepala Murong, sebagai penguasa divisi, layak menjadi kaya dan berkuasa, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. 5 jiwa Tao berkata lagi dengan dingin, 67 miliar. Mulut Tan Yun menguraikan senyum melengkung, 67 miliar 10 juta. Lagi dan lagi, hanya ada peningkatan 10 juta. Mendengar penawaran seperti itu, Taois Murong memandang pavilion VIP tertinggi No. 3, Tuan, apakah tindakan ini sengaja untuk membuat masalah? Tan Yun berkata sambil tertawa. Kepala Murong, mengapa kamu mengatakan itu? Kata-kata Tan Yun tajam, seperti tamparan di wajah pendeta Tao Murong. Tan Yun berkata lagi, Kepala Murong tampaknya berusia 18 tahun, tetapi saya tahu Anda telah hidup selama ratusan tahun. Sepertinya kamu benar-benar tua dan memiliki ingatan yang buruk. Jika kamu lupa aturan penawaran, orang tua ini bisa mengingatkanmu bahwa kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta setiap kali, yang artinya 10 juta itu diperbolehkan. Pendeta Tao Murong, wajahnya putih karena marah. Wanita mana yang tidak menyukai masa muda dan kecantikan? Dia adalah salah satu dari 13 wanita cantik di pintu dalam. Hanya dalam 30 tahun, ia telah diangkat menjadi kepala divisi di gerbang dalam. Dari segi usia, dia beberapa tahun lebih muda dari kepala divisi Pilsen Subing. Tapi sekarang, penatua terkutuk ini mengatakan di depan umum bahwa dia telah hidup ratusan tahun. Ini seperti mempermalukan dirinya. Ketika dia marah, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya merasa lebih murka lagi. Tapi kemarahan ini adalah kemarahan yang tak berdaya. Sama seperti ketika orang lain menamparkan Anda, dan Anda hanya bisa tenang. Tan Yun berkata, Kepala Murong, saya mengerti bahwa Anda tidak mengatakan bahwa saya membuat masalah, tetapi Anda yang sangat tidak puas dengan aturan rumah lelang Huangfu. Huangfu Sengsing didirikan langsung di bawah penguasa saat ini. Jika kamu berkata begitu, kamu tidak puas dengan penguasanya, aku tentu mengagumimu Taois Murong. Karena kamu memiliki keberanian seperti itu. Taois Murong sangat marah sehingga tubuhnya yang halus sering bergetar. Katanya, Anda memutarbalikkan fakta. Di mana kepala divisi ini tidak puas dengan perbuatan rumah lelang Huangfu? Justru Anda yang tidak menghormati penguasa di sini. Tan Yun membalas, apakah kamu masih mengatakan tidak, harga penawaran boleh kelipatan 10 juta? Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh rumah lelang Huangfu Sengsing, dan lelaki tua itu juga bertindak sesuai aturan. Dan kamu, di depan ratusan ribu orang,
mengatakan aku sengaja membuat masalah. Bukankah itu ketidakpuasan dengan aturan yang berlaku di rumah lelang ini? Rumah lelang ini secara langsung berada di bawah penguasa. Bukankah itu berarti tidak menghormati penguasa? Setelah mendengarkan, Murong berkata dengan dingin, "Kamu." Tan Yun dengan sinis menyela, "Apanya yang kamu? Wanita tua, jika kamu punya pendapat lain, katakan sekarang." Di depan semua orang, kamu mengatakan bahwa aturan rumah lelang harus diubah. Orang tua ini melakukan hal-hal sesuai aturan. Dan kamu berteriak seperti orang gila di sini. Ada apa denganmu wanita tua? Paru-paru Murong Taois akan meledak ketika dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Tapi Tan Yun terus memprovokasinya, "Oh, ini mengerikan. Kenapa berdiri? Apakah kamu akan melakukan sesuatu pada orang tua ini? Ini benar-benar seorang wanita yang telah hidup sia-sia untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa tuan penyelenggara memahami saya yang hanya menawar sesuai aturan. Dia tidak akan menyalahkan saya, tetapi juga akan menghentikan Anda dari tindakan mengintimidasi dan menyudutkan saya. Bagaimanapun, rumah lelang Huang Fu ada aturannya. Tidak ada yang bisa bertindak semaunya di sini, termasuk kau juga." Kata-kata Tan Yun terdengar kepada siapapun yang memiliki telinga. Pada saat yang sama, Tan Yun mengatakan bahwa Taois Murong tidak menghormati patriark, yang merupakan alasan yang bengkok. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, kata-kata marah Taois Murong itu memang dicurigai mengarah kepada ketidakpuasan dengan aturan rumah lelang Huang Fu dan tidak menghormati penguasa. Saat ini, Tan Tai Zongde secara alami tahu bahwa Tan Yun menggunakan aturan. Dia sangat membenci Tan Yun, tetapi dia harus mengakui bahwa Tan Yun tidak bersalah. Walaupun batinnya tidak ingin membela Tan Yun tapi tetap harus menengahi keduanya. Tan Tai Zongde berkata dengan suara keras, "Kepala Murong, VIP di pavilion VIP tertinggi No. 3, tidak melakukan kesalahan. Jika Anda tidak puas dengan kenaikan harganya 10 juta sekaligus, Anda juga bisa menaikkan harganya sebesar 10 juta. Dan juga," kata Dan Tai Zongde sambil menghadap pavilion VIP tertinggi No. 3, dan suaranya sedikit lebih dingin. "Kurang dari setengah jam lagi pelelangan akan berakhir. Saya harap tamu VIP No. 3 tidak akan menunda lelang 7 jenis harta yang tersisa karena Anda menaikkan harga sebesar 10 juta terus. Hal ini hanya memperlambat hasil final, tentu Anda akan menyebabkan kemarahan publik. Saya hanya mengingatkan." Dengan mencibir di wajahnya, Tan Yun berkata dengan nada lemah, "Pak Tua, saya tidak tahu satu hal. Tolong beri saya saran Anda." "Tamu yang terhormat, tolong bicara." Suara Tan Tai Zongde acuh tak acuh. Tan Yun berkata dengan keras, "Setiap kali orang tua ini menaikkan harga sebesar 10 juta, ini juga merupakan peningkatan 10 juta atas dasar kenaikan harga 1 miliar dan 2 miliar oleh Kepala Murong dan Kepala 5 Jiwa. Jika keduanya meningkat sebesar 3 miliar, orang tua ini akan meningkatkan harganya menjadi 3 miliar 10 juta. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah kesalahan saya untuk menunda pelelangan? Saya yakin Anda bisa bertindak adil. Lagi pula, bahkan jika mereka berdua menaikkan harga 10 miliar setiap kali, aku masih mengikuti. Jika ada yang menunda, itu harusnya mereka." Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Suara yang begitu tajam dan sempurna segera membuat Dan Tai Zongde tidak bisa mundur. Lagi pula, orang tua ini mengatakan bahwa bahkan jika itu meningkat 10 miliar, dia akan tetap mengikuti. Terdengar suara seorang gadis, "Siapa orang ini?" Dia berbicara begitu tidak terlihat, selangkah demi selangkah. Tan Tai Zongde menundukkan kepalanya, wajahnya kembali normal, menggenggam tangannya dan menatap pavilion VIP tertinggi No. 3, dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua itu. Saya harap VIP tidak menyalahkannya atas perkataannya yang tidak dapat dipahami." Titik petik 2. Tan yang mendengarnya segera menjawab, "Beraninya kau. Aku hanya membicarakan mengenai hal-hal terkait." Ketika Tan Yun berbicara, seorang gadis dengan gaun panjang warna hijau dan kerudung ungu menutupi wajahnya di pavilion VIP tertinggi pada No. 36. Ada rasa dingin di matanya yang indah. Dia berkata dengan dingin, "Penatua di pavilion VIP tertinggi No. 3, kata-kata Anda sangat berbobot. Gadis ini akan menambah penawaran 10 miliar. Gadis kami, menaikkan harga menjadi 77 miliar. Mendengarkan suara wanita yang akrab, mata Dan Tai Zongde mengungkapkan sentuhan keterkejutan dan berpikir, orang-orang di bawah benar-benar kurang ajar. Ketika wanita muda ini datang, mereka tidak memberitahu orang tua ini. Pada saat ini, Taois Murong dan Tao 5 Jiwa juga tercengang.
siapa ini sebenarnya? Itu langsung menawar tinggi, 10 miliar. Pada saat ini, bibir Dantai yang setia dan berbudi luhur bergerak diam-diam, dan suara hormat dan penuh kasih datang ke telinga gadis bertopeng di pavilion VIP tertinggi No. 36, "Bibiku, Nona senior, mengapa kamu di sini? Anda sebaiknya tidak menawar, Pak Tua ini mohon." Melihat melalui kerudung ungu yang menutupi wajah gadis rok hijau itu, meskipun dia tidak bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas, samar-samar terlihat bahwa dia pasti seorang wanita cantik. Mendengar perkataan itu, mulut gadis bertopeng terbuka dengan lembut, dan suara alam yang nakal terdengar ke telinga Zongde. "Paman De, saya bosan di Xianmen, jadi saya ingin datang dan melihat-lihat. Saya tidak berpartisipasi dalam penawaran." Ketika Pendeta Tao Murong dan Pendeta Tao 5 Jiwa ragu-ragu apakah akan menaikkan harga, suara percaya diri Tan Yun terdengar lagi. Kali ini, suaranya tidak lagi tua, tetapi menyamar sebagai suara muda yang penuh daya tarik. "Ya sudahlah, saya tidak punya apa-apa lagi, yang ada hanya batu roh, jadi kenapa tidak terus menawar," ucap Tan Yun. 77 miliar, 10 juta. Tan Yun berkata begitu, bahkan, hatinya meneteskan darah. Ini telah bertambah 10 miliar dari 67 miliar awalnya sebelum gadis itu datang. "Jika bukan karena kebutuhan mendesak saya untuk meningkatkan kekuatan saya dan membiarkan api es Hongmeng melahap Laut Ungu Suanyan tingkat lanjut, saya akan menghabiskan lebih dari 50 miliar yuan. Saya ingin batu roh lagi." Pada saat yang sama, Tan Yun sengaja terus menawar, berpura-pura kaya dan berkuasa dan memberitahu semua orang bahwa saya memiliki batu roh. Potensi untuk mendapatkan Suanyan Laut Ungu tidak bisa dihindari. Mendengar bahwa suara Tan Yun telah berubah, pada saat ini, seseorang menebak bahwa Tan Yun memang seorang pemuda. "Saya tidak tahu anak laki-laki yang berkuasa yang mana dia." Beberapa orang berspekulasi bahwa suara Tan Yun masih disamarkan. Tapi bagaimanapun juga, apa yang dikagumi orang adalah bahwa Tan Yun melakukan apa yang dia katakan dan benar-benar mengikuti harganya. Gadis bertopeng terlihat seperti ingin terus menaikkan penawaran, dan Tai Zongde tersenyum dan berbisik di telinganya, "Bibiku, jangan membuat masalah lagi, jika tidak, hamba tua ini tidak tahu harus mengatakan apa pada patriark." Ucap Zongde. Gadis itu menjawab, "Yah, oke, tapi orang di pavilion tertinggi No. 3 itu menyebalkan." Gadis bertopeng itu berbisik, "Paman De, aku tidak peduli. Aku ingin kau mencari tahu siapa dia." Zongde menyahut, Ya, hamba tua ini akan menyelidikinya." Setelah transmisi, Tantai Zongdelang berkata dengan suara, 77 miliar 10 juta satu kali. 2 kali, tiba-tiba terdengar suara penawar lain, 80 miliar. Kata Murong, merasakan jantungnya meneteskan darah. Dia terlalu bersemangat untuk mendapatkan Zihai Suanyan, jadi dia bisa menggunakannya di masa depan. Terdengar lagi suara Tan Yun, 81 miliar, suara yang membuatnya sangat jijik datang dari mulut Tan Yun, dan kali ini menjadi suara yang lama. Murong juga tetap mengikuti dan berkata, 83 miliar. Di pavilion VIP tertinggi No. 1, Taois 5 Jiwa menyerah penawaran dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kepala Murong, apakah ini gila? Zihai Suanyan, meskipun berharga, tapi tidak sebesar 83 miliar. Sayangnya, divisi senjata memang kaya. Terdengar lagi tawaran baru, 83 miliar, 10 juta. Mata Tan Yun tegas. Di pavilion VIP tertinggi No. 4, Taois Murong sangat marah sehingga dia sombong dan sering melayang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, duduk di kursi batu giok dan berkata, "Jangan biarkan kepala divisi ini mengetahui siapa Anda, atau Anda akan mati," ucap Taois Murong. Memikirkan satu sama lain dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum adalah suara wanita tua itu. Wajah cantik Murong Taois penuh dengan dingin. 83 miliar, 10 juta. 2 kali, 3 kali, kata-kata setia dan bajik Dantai bermain di antara jari-jarinya. Kekuatan spiritual menghantam bel hijau kosong. Selamat kepada para tamu terhormat dari pavilion VIP tertinggi No. 3, yang berhasil mendapatkan api harta karun terbaik dari atribut es, Laut Ungu Suanyan. Dantai Zongde memutar tangan kanannya, dan nyala api ungu gelap muncul di telapak tangannya. Nyala api ungu diselimuti tirai cahaya kabur, yang merupakan penghalang-penghalang suhu yang diatur oleh orang kuat Huang Fu Sengsing. Penghalang dapat menghilang selama dirangsang oleh kekuatan spiritual. Setelah menghilang,
bumi yang bergetar dingin dari Laut Ungu Suanyan akan mengisi seluruh rumah lelang Huangfu. Pada saat ini, seorang murid perempuan dengan pakaian Huangfu Sengxing naik ke platform tinggi, dengan hormat mengambil alih Laut Ungu Suanyan dari tangan Tantai Zongde, segera menginjak pedang terbang dan jatuh di luar pavilion VIP tertinggi No. 3. Dengan persetujuan Tan Yun, dia dengan hormat memasuki pavilion dan meletakkan Zihai Suanyan di atas meja giok di depan Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa api itu memang harta terbaik. Setelah itu, dia mengumpulkan api ke cincin penyimpanannya dan membayarnya. Setelah pembayaran, Tan Yun sekarang memiliki semua miliknya yang diubah menjadi batu roh kelas bawah, dan ada 42 miliar. Pelayan perempuan itu segera meninggalkan pavilion VIP No. 3, dan pedang kekaisaran terbang di depan Tantai Zongde. Dia menyerahkan cincin penyimpanan yang diisi dengan batu roh kepada Tantai Zongde dengan kedua tangan. "Tetua, VIP telah membayar," ucap perempuan tadi. "Baik." Setelah Tantai Zongde menerima cincin langit dan bumi, dia mulai melelang 7 harta yang tersisa. Dalam 2 saat berikutnya, 3 pedang terbang harta karun terbaik yang disempurnakan oleh penatua divisi senjata Xianmen dilelang berturut-turut. 1 atribut angin, 1 atribut guntur, dan 1 atribut waktu semuanya dilelang oleh 3 tetua dari pintu bagian dalam. Selain itu, ada 3 botol biarawan wilayah pemurnian jiwa, mengambil pil pemurnian jiwa terbaik, yang juga berada di bawah persaingan sengit para tetua di pintu bagian dalam. Akhirnya, ketiga tetua berhasil dilelang. Selama periode ini, Tan Yun tidak mendengar suara para 8 kepala divisi. Karena itu, dia tidak ikut campur dalam pelelangan. Setelah 8 pelelangan utama, Tan Yun akan membuat mereka tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Tan Yun menaruh semua harapannya pada jenis produk lelang terakhir. Dia merindukan munculnya api dengan atribut es dan atribut api. Lebih bersemangat untuk memiliki bahan pemurnian langka. Dia sangat membutuhkan bahan pemurnian langka. Dia secara pribadi menyempurnakan semua jenis pedang terbang dengan 11 atribut kecuali atribut hewan dan atribut kuno untuk menunjukkan formula pedang surgawi pembunuh Hongmeng. Karena yang berikutnya adalah item terakhir, Tan Yun meyakinkan diri bahwa dia tidak boleh mengecewakan dirinya sendiri. Tai Zongde melambai kepada semua orang untuk diam. Kemudian dia melihat sekeliling pada ratusan ribu murid di aula di lantai pertama dan berkata dengan ramah, "Jangan khawatir, teman-teman kecil. Di masa lalu, ada obat-obatan khusus untuk kultivator jiwa janin. Tentu saja, hari ini tidak terkecuali." Dalam kegembiraan para murid, Tantai Zongde menjentikkan lengan bajunya, dan ribuan botol pil muncul di meja lelang di depannya. Pada saat itu, mata semua murid memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Tantai Zongde melirik para murid dan berkata, 1000 botol pil ini adalah semua pil jiwa janin terbaik. Ada 9 pil di setiap botol. Harga setiap botol adalah 70% dari harga toko kami. Sebotol batu roh inferior adalah 30 juta. Setiap orang dibatasi 1 botol. Pembeli, antre di panggung untuk membayar, ucap Zongde. Ketika Zongde selesai berbicara tiba-tiba, ribuan murid naik ke udara, memancarkan bayangan di udara rendah, dan bergegas ke platform lelang. Semua menekan kegembiraan mereka dan dengan cepat berbaris di panggung lelang. Tetapi hanya 1000 murid di depan yang bisa membeli sebotol pil jiwa janin terbaik. Pada saat ini, Tan Yun yang melihat dari kejauhan tiba-tiba muncul niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Matanya tertuju pada murid laki-laki dan perempuan di platform lelang. Keduanya bukan orang lain. Murid perempuan itu berada di depan gerbang Gunung Obat. Dia yang dulu mengantarkan Tan Yun ke Lin Xinyi, yang berada di puncak 600 mil jauhnya dari gerbang Gunung Obat, dengan alasan bahwa Mu Menyi sedang ditangkap. Sedangkan murid laki-laki itu adalah yang menggunakan jimat tembus pandang untuk bersembunyi di rumput di puncak gunung dan menyerang Tan Yun. Dia adalah orang kuat dari daftar naga, Fan Jian. Tan Yun membayangkan adegan ketika dia terluka parah oleh serangan diam-diam 2 orang dari divisi jiwa binatang hingga dia sekarat dan melarikan diri kembali ke gerbang Gunung Obat. Tinjunya mengeras, ketika pelelangan selesai, aku akan membiarkan kalian berdua mati tanpa tempat untuk dikubur, ucap Tan Yun dengan emosi di hatinya. Pada saat ini, ribuan murid yang mengambil pil jiwa janin terbaik berebutan di platform lelang dengan penuh semangat. Dengan sebotol pil, Anda dapat menerobos ranah selanjutnya sesegera mungkin. Bahkan jika Anda tidak ingin mengkonsumsinya, Anda dapat memberikannya kepada teman kultivator Anda, atau menjualnya dengan harga tinggi untuk menghasilkan banyak uang.
Zongde memberi isyarat tangan sebagai tanda untuk diam, dan berkata sambil tersenyum, "Tamu-tamu yang terhormat, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena datang ke pelelangan Huangfu di tengah kesibukan Anda. Sekarang pelelangan akan segera berakhir. Aku yakinkan bahwa item terakhir ini tidak akan mengecewakan kalian semua." Dan Tai Zongde tersenyum dan tampak serius. Segera, batu ungu gelap sebesar kepala muncul di meja lelang. Di pavilion VIP tertinggi pada tanggal 3, Tan Yun tiba-tiba bangkit dari kursi giok dan menatap batu ungu. Mata bintang mengungkapkan warna bersemangat yang tidak tersamar, meteorit ultraviolet. Pada saat yang sama, dengan tatapan mata melongo, mereka keluar dari pavilion VIP di lantai 7 dan menatap batu ungu. Jelas, mereka mengenali item itu sama seperti Tan Yun. Dan Tai Zongde merasakan matanya yang panas, pipinya yang keriput tersenyum, dan berkata, beberapa tamu terhormat pasti telah mengenali objek ini sebagai meteorit ultraviolet langit yang dikenal karena tak terkalahkan. Tetapi beberapa orang masih belum memahami nilainya. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Di dunia, ada 6 jenis alien, yang disebut 6 meteorit besar. Mereka adalah batu emas surgawi, meteorit dingin surgawi, meteorit hitam surgawi, meteorit surgawi, dan ini adalah bagian dari surga yang telah Anda lihat. Meteorit ungu, 6 jenis mineral surgawi ini, saya tidak tahu berapa ribu tahun mereka telah terbang dari alam semesta yang luas, dan akhirnya turun ke benua hukuman surga. Karena terlalu keras, mereka juga disebut dasar dari 6 alat pemurnian. Seperti yang kita semua tahu, di atas artefak roh adalah harta, dan di atas harta adalah artefak subsakral, dan artefak suci. Jika besi meteorit ultraviolet surgawi disempurnakan oleh Venerable Master, itu dapat disempurnakan menjadi embrio pedang Venerable atau item sub-Venerable. Tentu saja, jika Anda mendapatkan besi meteorit ultraviolet, Anda dapat meminta master peralatan suci untuk ditempa untuk Anda, dan kemudian Anda dapat menempahnya menjadi sub-peralatan suci dan bahkan embrio pedang suci. Hanya setelah menyempurnakan embrio pedang, Anda dapat memperbaiki pedang terbang yang sudah jadi sesuai dengan kebutuhan atribut Anda. Tentu saja, itu juga merupakan bahan utama untuk menyempurnakan banyak senjata sihir. Wajah dan Tai Zongde tersenyum bangga. Aku akan melihat siapa yang beruntung membawa item ini pulang. Harga rendah 10 miliar batu roh rendah, setiap kenaikan harga tidak kurang dari 1 miliar. Tentu saja, itu masih aturan lama. Jika ada yang meneriakkan harga tanpa mematuhi aturan, pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan batu roh, atau tidak bisa mendapatkan apapun yang bisa ditukar, tidak peduli siapa Anda dan seberapa tinggi Anda. Statusnya adalah, rumah lelang saya tidak akan melonggarkan aturan apapun. Orang tua itu mengumumkan bahwa besi meteorit ultraviolet secara resmi dilelang, ucap orang-orang di kerumunan. Ketika bel berbunyi, suara penawaran naik satu demi satu di pavilion Zun di lantai 6 dan pavilion VIP tertinggi di lantai 7, 13 miliar. 15 miliar, 20 miliar, 26 miliar, 36 miliar. Mendengar semua itu, Tan Yun menyentuh cincin penyimpanan senilai 42 miliar. Menggunakan suara samaran orang tua, Tan Yun berteriak, 100 miliar. Segera setelah ini dikatakan, ratusan ribu murid mengarahkan pandangan mereka ke pavilion VIP tertinggi No. 3 dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Orang itu, harganya melonjak langsung dari lebih dari 30 miliar menjadi 100 miliar. Tiba-tiba, ada keheningan singkat di rumah lelang. Lusinan tetua gerbang dalam yang menawar di lantai 6 dan 7 seketika berhenti menawar. Tan Yun tahu bahwa nilai besi meteorit ultraviolet jauh lebih dari 100 miliar batu roh yang lebih rendah. Dia tahu lebih jelas bahwa para tetua dari gerbang dalam ini bukan lampu hemat minyak, dan secara alami tahu nilai besi meteorit ultraviolet. Sekarang dia hanya ingin membuat keputusan cepat. Setelah mendapatkan besi meteorit ultraviolet, dia akan menghancurkan sepasang pria dan wanita brengsek dari divisi jiwa binatang, dan kemudian kembali divisi obat untuk membiarkan nyala es Hongmeng melahap lautan ungu Suanian. Tiba-tiba ada suara tua di pavilion VIP tertinggi No. 2 di lantai 7, 120 miliar, teman tahu di pavilion VIP tertinggi No. 3 memang berterus terang, ketua ini akan terus mengikuti permainanmu. Mendengar pidato itu, mata Tan Yun dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa melupakan suara ini sampai dia mati. Dia tahu bahwa pemilik suara itu adalah kakek buyut Ling Hu Changkong, kepala divisi jiwa suci. Jika dia tidak menggunakan aturan sekte sebagai jimat sewaktu dulu saat memilih murid eksternal, dia akan dihancurkan sampai mati oleh telapak tangannya yang kuat.
Jika saya tidak melarikan diri di depan gerbang Gunung Obat dengan mengendarai perahu roh terbaik yang rusak, saya akan dikelilingi dan dibunuh oleh orang tua ini. 48 murid kesempurnaan besar alam jiwa janin yang dikirim oleh kepala divisi ini tidak akan kulupakan. Kepala jiwa suci, jangan menempelkan emas di wajahmu. Hubungan teman macam apa antara kau dan aku? Ini konyol. Tan Yun mencibir dan berkata, 200 miliar. Jangan tidak menghargainya, kepala divisi jiwa suci berkata dengan suara yang dalam, 250 miliar. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi No. 4, mata indah kepala divisi Murong penuh dengan ketegasan. Bagaimanapun, dia juga harus membawa besi meteorit ultraviolet di dalam tasnya. Sebagai kepala divisi senjata gerbang dalam, bagaimana dia bisa melepaskan meteorit ultraviolet yang begitu langka? Jika item ini seperti dirampas darinya di rumah lelang hari ini, di mana dia akan meletakkan wajahnya di masa depan? Itu pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara 9 divisi di gerbang dalam. Aku akan mencoba keberuntunganku. Bisakah aku mendapatkan besi meteorit ultraviolet hari ini? Terdengar suara dari pavilion VIP tertinggi nomor 1. Itu adalah kepala divisi 5 jiwa yang berkata sambil tersenyum, 280 miliar, ucap kepala divisi 5 jiwa. Karena kepala divisi 5 jiwa, kepala divisi jiwa suci dan kepala divisi Murong semuanya tertarik untuk berpartisipasi. Bagaimana kita bisa menjadi lebih tua? Di pavilion VIP tertinggi nomor 6, wanita tua si kultivator rune menyipitkan matanya dan nadanya penuh provokasi. 350 miliar, ucap kepala divisi rune. Di pavilion VIP tertinggi nomor 9, kepala divisi Arai, Tao Surga dan Bumi, berkata dengan dingin, luar biasa. Saya tidak berharap bahwa 4 kepala divisi memiliki waktu luang untuk pergi ke rumah lelang Huangfu. Karena kalian 4 berpartisipasi, lelaki tua ini akan menemani mereka sampai akhir. 380 miliar, ucap kepala divisi formasi. Kalian berlima sangat elegan. Apakah Anda keberatan menambahkan 1 kepala divisi lagi? Suara dominan Taois jiwa kuno datang dari pavilion VIP tertinggi nomor 12, 430 miliar, ucap kepala divisi jiwa kuno. Keenamnya ada di sini, jadi tidak buruk untuk menambah lagi kepala divisi. Nomor 14, di pavilion VIP tertinggi. Tiba-tiba, ada suara dingin dari kepala jiwa binatang, 450 miliar, ucap kepala divisi jiwa binatang. Menarik, di pavilion VIP tertinggi nomor 16, tawa angin dan guntur Tao terdengar, 500 miliar, ucap kepala divisi angin dan guntur. Saat ini, Tan Tai Zongde tampak tanpa ekspresi, tetapi pada kenyataannya, dia bahagia. Melihat 8 kepala divisi berkumpul untuk saling menawar, itulah yang ingin dia lihat. Dia tahu bahwa 8 kepala divisi tidak tahan api dan air. Hari ini, meskipun mereka semua ingin mendapatkan besi meteorit ultraviolet, mereka harus bersaing dalam pelelangan ini. Benar saja, saat ini, pintu 99 pavilion mewah di lantai 5 dan 88 Grand Pavilion di lantai 6 dibuka hampir bersamaan, dan 187 orang keluar. Di antara mereka, masih ada wanita menawan, wanita tua berusia 60-an, serta orang muda, setengah baya, dan tua. Orang-orang ini adalah penatua dan diaken dari 8 divisi. Hari ini begitu banyak orang. Pupil mata Tan Yun menyusut. Dia tidak perlu memikirkannya. Pasti 8 kepala divisi tidak memiliki batu jiwa yang cukup. Jadi mereka mengumpulkan semua penatua dan diaken untuk mengumpulkan batu roh. Tan Yun juga melihat bahwa 8 kepala divisi telah dengan jelas mengubah pelelangan menjadi medan perang tanpa senjata. Semua orang memiliki kekuatannya masing-masing, dan berusaha melampaui divisi yang lain. 187 orang dibagi menjadi 8 kelompok. Setelah menjara 8 kamar VIP di lantai 7, mereka masing-masing memasuki 8 pintu pavilion. Belum lama ini, dia menyapu 8 pintu pavilion, menukik ke bawah dan menembak ke pavilion agungnya sendiri dan pavilion agung lainnya. Pertempuran 8 divisi gerbang dalam hanya karena ingin memiliki meteorit ultraviolet. Pada saat ini, dari para tetua hingga murid dari divisi masing-masing di aula, tidak ada yang merasa bahwa pemimpinnya salah mengambil keputusan. Pertama-tama, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa besi meteorit ultraviolet adalah harta yang tak ternilai di pasar. Oleh karena itu, 8 orang ini muncul satu demi satu. Lebih baik bertarung dengan adil. Pertama, orang hidup dalam satu nafas dan harus bertarung dengan batu roh. Kedua,
8 kepala divisi terlalu bersemangat untuk mendapatkan meteorit ultraviolet. Kepala divisi 5 jiwa mendengus dingin, 600 miliar. 700 miliar, kepala divisi jiwa suci segera berkata. Kepala divisi senjata berkata dengan sangat lega. 780 miliar, kepala divisi angin dan guntur menggertakkan gigi, 800 miliar. Kepala divisi jiwa kuno tampak bermartabat, 810 miliar. Kepala divisi arai langit dan bumi tersenyum. Apakah tidak ada batu roh untuk kepala jiwa kuno? 850 miliar. 860 miliar, kepala divisi rune mengangkat alisnya. 890 miliar, kepala divisi jiwa binatang itu marah. Begitu suara itu jatuh, itu menjadi sunyi. Jelas, harganya mendekati batas yang dapat ditanggung oleh 8 kepala divisi. Saat ini, tidak ada yang pertama berbicara. Di aula di lantai pertama, ratusan ribu murid telah dibagi menjadi 9 kelompok sesuai dengan 9 sistem kepala divisi. Kerumunan berkonsentrasi dan menahan napas. Pada saat ini, mereka bisa mendengar dengan jelas. Detak jantung yang berantakan dari kerumunan itu lebih berat dari 1. Para kepala divisi, jika kalian ingin menawar, Anda harus bergegas. Masih waktu tersisa, Tantai Zongde menggambar senyum tak terkendali di mulutnya. Besi meteorit ultraviolet, yang dengan harga tertinggi akan menang. Sekarang, 890 miliar 1 kali. 2 kali, pada saat ini, 2 suara tiba-tiba terdengar pada saat yang bersamaan, 900 miliar. 1 triliun, pada saat ini, mata semua orang terfokus pada pavilion VIP tertinggi nomor 4 dan 3. 900 miliar yuan diteriakkan oleh Ketua Murong dengan sakit hati. Suara 1 triliun lebih keras lagi menggema, karena nadanya sangat sombong. Saat ini, mengandalkan kursi giok, Tan Yun mengetuk sandaran tangan dengan jari-jarinya, dan matanya mengungkapkan arti harga diri. 8 kepala divisi, mengapa mereka tidak berbicara? Jangan bilang, kamu hanya ingin membiarkan meteorit ultraviolet ini. Tan Yun tahu bahwa ini akan membuat 8 kepala divisi marah. Pada akhirnya, semakin banyak nilai kekayaan yang akan dia bayar. Tetapi, Tan Yun ingin melakukan ini. Memikirkan 8 kepala divisi yang pernah menganggap diri Tan Yun sebagai sampah dan mengumumkan bahwa merekrutnya adalah sia-sia di depan jutaan murid asing, Tan Yun benar-benar marah. Bukan batu roh, karena tidak ada batu roh, Anda dapat menggunakan hal-hal lain untuk mengimbangi harganya. Apa yang Anda takutkan? Besi meteorit ultraviolet langit, tidak peduli berapa banyak batu roh, mereka harus dimasukkan ke dalam tas. Tidak ada mau kehilangan itu. Pada saat ini, mendengarkan sarkasme Tan Yun, 8 kepala divisi berkata, pavilion VIP tertinggi nomor 3, jangan gila. Jika saya tidak salah, Anda dari divisi obat, tapi peri es dari divisi obat tidak datang, tapi biarkanmu yang datang. Sepertinya hubungan kalian tidak biasa. Mungkin ada perselingkuhan. Masuk akal, masuk akal. Banyak suara-suara mengejek terdengar. Tawa memalukan dari 8 kepala bergema di telinga. Ribuan murid dari divisi obat di aula tidak berani marah atau berbicara. Tan Yun berkata sambil mencibir. Jadi bagaimana jika orang tua ini adalah kepala divisi obat? Kalian bisa menutup mulutmu. Hanya ada 1 orang pemenang dari besi meteorit ultraviolet, yaitu orang tua ini. Sungguh napas yang besar, Murong berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan berkata dengan dingin, 1 triliun 30 miliar. Mulut Tan Yun menguraikan senyum sinis, 1 triliun 31 miliar. Kamu tidak tahu malu, kata Murong karena mendengar bahwa kelipatan terendah yang ditambahkan Tan Yun. Tubuh halus Murong bergetar hebat, 1 triliun 10 miliar. Lagi pula, kau tidak bisa memenangkan besi hitam ultraviolet hari ini. 7 kepala divisi lainnya terdiam. Batu roh pada mereka, bersama dengan item berharga lainnya, tidak dapat mencapai 1 triliun 10 miliar. Ngomong-ngomong, wanita tua, jika kamu berbicara besar, kamu tidak takut untuk memamerkan lidahmu. Orang tua ini akan membuatmu menyerah. Tan Yun berkata dengan suara lantang, 120 miliar. Mendengar ini, dahi pendeta Tao Murong itu basah oleh keringat halus. Dia menatap Dantai Zongde dengan cemas dan berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Zongde tua, bisakah kamu memberiku waktu untuk pergi ke Gunung Senjata Murong dengan berteleportasi untuk membawa lagi batu roh? Dantai Zongde menggelengkan kepalanya sedikit. Maaf, hanya ada 1 kesempatan dalam pelelangan. Saya tidak bisa menjanjikan Anda apapun. Mendengar perkataan itu, Taois Murong duduk tak berdaya di kursi batu giok dan segera menundukkan kepalanya.
120 miliar sekali, 2 kali, 3 kali, kata Dante Zongde dan lantang berkata, "Selamat kepada tamu terhormat dari pavilion VIP nomor 3, yang memenangkan lelang item terakhir ini."